Hari ini kita akan mengunjungi beberapa tempat istimewa di Yogyakarta. Nah, hari ini saya akan ditemani oleh teman saya dari Jogja. Ini dia. Hai, halo. Namanya siapa? Oh, nama saya Via. Ya, teman saya Via. Nah, sebelum kita jalan-jalan ke beberapa tempat di Jogja, kita akan makan siang dulu ya. Ayo, kita makan siang dulu. Buat semua aktivis yang mau lukis dunia untuk mula di sini diriku bernyanyi jangan pada. Halo, saya sedang makan bakso. Di sini ada tahu. Ini tahu goreng. Ini ada bakso. 1, 2, 3, 4 bakso di dalam mangkuk ini. Ada sawi. Ini namanya sawi. Kita coba sekarang ya. Rasanya pedas. Saya suka pedas. Sekarang kita coba baksonya. Enak sekali. Hadapi, jangan ragu, karena malam kan berganti pagi saudaraku. Semesta besertamu, mari berjuang, terus berjuang kawan. Aku ada di sisi, cari yang kau inginkan, dan dunia pun membantu. Apa yang kan terjadi, biarlah terjadi. Jangan pernah menyerah sebelum nafas berhenti. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di tempat yang sangat terkenal di Jogja, Tugu Jogja di belakang saya. Tempat ini sangat populer untuk semua orang dan katanya kalau ada orang dari luar kota yang datang ke Jogja dan berfoto di Tugu Jogja, orang percaya mereka akan kembali lagi ke sini. Kamu percaya? Sebelum nafas berhenti. Oke teman-teman, sesudah mengunjungi Tugu Jogja, sekarang kita pergi ke Jalan Malioboro. Jalan Malioboro sangat dekat dari Tugu Jogja ya, teman-teman bisa jalan kaki ke sana. Nah, sekarang kita sudah dekat di Jalan Malioboro. Nanti kita akan lihat seperti apa Jalan Malioboro. Oke. Nah, kita sudah mulai masuk di area Jalan Malioboro. Hulupis kuntul baris, hulupis kuntul baris, hulupis kuntul baris, hulupis kuntul baris. Jogja, Jogja, tetap istimewa, istimewa negerinya, istimewa orang. Teman-teman bisa lihat ada banyak penjual batik ya, banyak batik di jalan dan banyak toko-toko di sini. Rungono iki kotro, saka Ngayogyakarta, negeri paling penak, rasane koyo swarga, ora peduli donya dadi neraka. Di sini juga ada transportasi tradisional seperti becak. Nah, ini ada becak dan andong.
dengan kuda ya. Nah, ada banyak kuda di Malioboro ya. Suasana mulai ramai sekarang, bisa dilihat. Nah, kita akan cari tempat untuk parkir dan berhenti sebentar. Oke? Nah, sekarang kita sudah menemukan tempat untuk parkir dan kita akan jalan-jalan sedikit di Jalan Malioboro ya. Wah, ada banyak penjual. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat ada Pasar Beringharjo ya. Ini pasar tradisional yang paling besar di Jogja. Ya, teman-teman bisa membeli baju batik, makanan tradisional, elektronik, semua ada di Pasar Beringharjo ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada tas, ada aksesoris, gelang, dan macam-macam. Mbak Via mau membeli apa, Mbak? Saya mau membeli ini gantungan kunci, ada yang sangat menarik. Coba kalian lihat ini. Oh, Malioboro, bukan McDonald's ya. Ada apa lagi? Oh, dan ini juga ya. Ini juga menarik sekali. Oh, Malioboro, bukan Marlboro. Oh, ada yang satu lagi yang menarik ini. Nih, oh, mungkin ini ya. Ini adalah huruf Jawa yang masih dipakai di jalan-jalan di Yogyakarta. Jadi dulu kami memakai huruf ini untuk menulis dan membaca. Ini sebelum ada bahasa Indonesia. Jadi mungkin saya akan membeli ini. Oke, untuk belajar lagi ya. Untuk belajar lagi. Nah, saya buka ya. Mbak Via membeli berapa? 5. 5. Harganya? Harganya 10.000 ya. Harganya 10.000, dapat 5 gantungan kunci ya. Oke. Terima kasih, Mbak. Nah, bisa dilihat di sini ada kaos Jogja Rp100.000, 6 kaos. Rp100.000 itu berapa dolar ya? Coba teman-teman pikir berapa. Ini juga ada kaos Rp35.000 dan Rp50.000. Oke. Jadi kalau teman-teman mau membeli kaos atau baju batik murah, bisa pergi ke Malioboro ya, tapi harus belajar menawar ya, Mbak ya. Betul. Ya. Karena kalau tidak menawar, kadang-kadang mereka memberi harga yang terlalu mahal untuk turis dari luar negeri. Ya, betul. Oke, mau kemana ini? Di sana ada Kampung Ketandan. Oh, oke. Di sini di Malioboro juga ada Kampung Ketandan ya, teman-teman bisa lihat Kampung Ketandan. Jadi Kampung Ketandan ini apa, Mbak? Kampung Ketandan itu kalau di bahasa Inggris mungkin apa? Chinatown ya. Kalau ada upacara atau hari Imlek, di sini sangat ramai, ada banyak festival makanan dan juga bisa melihat barongsai. Oke. Barongsai. Nah, apa itu barongsai? Teman-teman tahu? Kalau tidak tahu, cari di Google ya. Nah, kalau teman-teman jalan terus ke selatan di Jalan Malioboro, teman-teman akan lihat Museum Benteng Vredenburg Jogja. Ini museum dari era kolonial Belanda ya. Tapi sekarang museum ini tutup karena COVID, saya pikir. Bisa lihat. Karena museum tutup, kita pergi kemana, Mbak? Kita Via? akan melihat tempat namanya 0 km. Oh, apa itu? Tempatnya ada di sana, teman-teman. Oke. Kalau
teman-teman jalan ke selatan lagi ya, menuju Keraton Jogja. Keraton Jogja itu Istana Sultan Yogyakarta. Sebelum teman-teman sampai di keraton, teman-teman bisa lihat 0 km ya, titik 0 km di depan. Nah, di sini juga populer untuk orang-orang Jogja nongkrong ya. Kalau malam banyak sekali orang pergi ke sini dan berfoto. Ya, 0 km itu tempatnya sangat dekat dari kantor pos besar di Yogyakarta. Kantor pos itu dibangun ketika Belanda masih ada di sini. Nah, jadi itu mengapa kita bilang namanya 0 km, karena dekat dari kantor pos. Nah, seperti tadi Mbak Via bilang ya, beberapa tempat di Jogja masih pakai huruf atau karakter tradisional Jawa ya. Contohnya ini, tulisan ini pos polisi, pos polisi ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di alun-alun utara Jogja ya. Alun-alun utara. Di depan di sana ada bangunan dengan atap merah. Itu Keraton Yogyakarta. Sultan dari Yogyakarta tinggal di sana. Di area ini teman-teman juga bisa melihat banyak museum dan monumen ya. Tapi sayang sekali keraton tutup. Jadi kita akan lanjut jalan-jalan lagi ya. Jakarta ini dibangun tahun 1756. Samyo Probosana. Sesudah jalan-jalan di Malioboro, panas sekali ya. Sekarang kita ada di mana, Mbak? Kita sekarang ada di daerah namanya Pakualaman. Dan sekarang panas sekali, jadi mau makan sesuatu yang sangat segar. Wow, makan sesuatu yang segar. Apa itu? Ayo kita lihat Bersama-sama. bersama. Rujak es krim. Rujak es krim. Tulisannya es krim ya. Itu ice cream ya maksudnya ya? Maksudnya ini es krim. Oke. Jadi nanti ada buah-buahan dan juga ada es krimnya. Oke, nanti kita lihat seperti apa. Wah, kita sudah dapat rujaknya ya.
lihat. Jadi rujak ini apa, Mbak Via? Rujak itu makanan tradisional dari Indonesia juga. Isinya adalah buah-buahan, Buah-buahan. tapi di sini ada es krimnya ya teman-teman. Ini es krimnya. Lalu ini buah pepaya. Ya, Lalu ada juga buah. Ini namanya kedongdong. oke. Lalu ada nanas juga. Tapi di sini ya tidak kelihatan, tapi ada. Ada mentimun juga. Oke. Jadi buah dipotong kecil-kecil Ya, dan ada bumbu mungkin. ini bumbunya seperti ini ada cabai, lalu ada gula merah juga. Jadi rasanya pedas dan juga manis. Oke, rasanya pedas dan manis dan segar sekali. Segar sekali. Oke teman-teman, saya mau makan dulu ya. Salah satu tempat yang populer di Jogja untuk nongkrong adalah di kafe kopi ya. Jadi sekarang kita akan nongkrong di kafe kopi dan saya akan bertanya pertanyaan-pertanyaan dari kalian ke teman saya Via dan orang-orang lain yang ada di kafe ini. Ayo. Oke teman-teman, kita sudah selesai jalan-jalan keliling Jogja. Sekarang saya sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari kalian semua. Sore Mas Dorilin, nama saya Sabto Raharjo, biasa dipanggil Ito. Dari Kebumen, Di mana? itu sekitar 2 jam dari Jogja ke arah barat, Jawa Tengah. Selamat sore, nama saya Rea. Aku dari Yogyakarta. Selamat sore, nama saya Awan, saya dari Yogyakarta. Aku tinggal di Gedong Kuning, itu dekat kebun binatang. Sore, nama saya Shirley, saya dari Jogja. Sore, perkenalkan nama saya Yogi, asal saya dari Makassar. Saya tinggalnya di Jogja, saya kuliah di Jogja, dan juga kerja di Jogja. Selamat sore, namaku Ida. Aku berasal dari Yogyakarta. Sekarang tinggal di Jogja juga. Yang pertama, bentuk negaranya adalah negara kepulauan. Dan itu artinya setiap pulau memiliki tradisi, budaya, bahasa, dan kebiasaan yang berbeda. Karena pertama, Indonesia negara kepulauan. Berbeda-beda suku, budaya, agama, orang-orangnya, karakter orang, warna kulit juga. Karena di Indonesia itu benar-benar beraneka ragam budayanya. Dan yang paling penting di Indonesia itu orangnya ramah-ramah. Oh, oke. Orang Indonesia itu ramah, konyol, mungkin banyak budaya yang berbeda-beda di setiap tempat. Dalam satu negara kita punya lebih dari 750 bahasa. Kita juga dari negara kepulauan dan budaya yang bermacam-macam. Banyak suku, pantainya cantik, orangnya beragam, dan ramah semua. Menurut saya Indonesia itu unik karena memiliki posisi geografis yang unik, negara kepulauan, dan banyak keragaman suku dan budaya. Buku yang menarik, Dilan, itu bagus. Ceritanya sangat lucu dan membuat hati berbunga-bunga. Juga film favorit, saya suka film horor ya, jadi mungkin Pengabdi Setan itu bagus. Mungkin rekomendasi film seperti The Raid dari Iko Uwais, terus Soekarno, 99 Cahaya di Langit Eropa, Warkop DKI. Oke. Terus Film mungkin Habibie Ainun, Ada Apa Dengan Cinta. Oke. Bukunya berjudul, ada beberapa sih, ada Bisik-Bisik, ada judulnya juga
Nawila. Kalau film Dua Garis Biru, film baru. Rekomendasi buat film Indonesia itu buat saya yang bagus, Tenggelamnya Kapal Underwitch. Itu recommended banget. Kalau buku favorit saya adalah buku yang berjudul 5 cm karya Doni Dirgantara, lalu buku-buku karya Dewi Lestari, dan juga kumpulan puisi dari Khairil Anwar. Film, ada satu film dari Garin Nugroho yang berjudul Setan Jawa, terus Petualangan Sherina, itu film yang cukup nostalgic. Lalu Perempuan Tanah Jahanam karya Joko Anwar, itu film dengan genre horor. Kalau teman-teman mau berkunjung ke Indonesia, jangan hanya pergi ke Bali, karena Indonesia lebih dari Pulau Bali. Coba pulau lain seperti Flores, atau Sulawesi, atau Kalimantan, atau Sumatera. Seperti di Bali, Jogja, di Papua juga. Ke Yogyakarta dong pasti. Kalau di Jogja itu kan ramah-ramah, semua masih murah, banyak tempat bersejarah juga. Dan kalau nggak ke Bali juga bagus, dan Raja Ampat alamnya juga bagus. Banyak tempat di Indonesia yang sangat keren. Salah satunya mungkin Raja Ampat, Karimun Jawa, Labuan Bajo, terus Bunaken, dan masih banyak ya. Recommended banget. Saya sarankan ke Makassar. Makassar itu banyak pantai cantik, terutama di daerah pesisir namanya Tanjung Bira. Itu pantainya cantik, ombaknya bagus, itu cocok untuk surfing dan juga diving. Yang paling menarik untuk saya itu sedikit gelap ya sejarahnya, tapi ini tahun 98 itu ada konflik rasisme yang cukup parah di Indonesia, yang mengakibatkan banyak orang dari etnis Tionghoa mengalami kekerasan seksual, lalu kekerasan fisik, dan mungkin beberapa di antara mereka meninggal juga. Itu saat istri Soekarno, Ibu Fatmawati, menjahit bendera merah putih dari kain untuk warung soto. Mungkin tentang cerita wayang ya? Mungkin sejarah ya, sejarah tentang kerajaan zaman dulu, tentang pembuatan Candi Prambanan dalam waktu 1 malam. Menurut saya yang paling menarik itu pada saat era Orde Baru. Itu sejarah tentang kerajaan yang bervariasi. Sejarah pada waktu zaman kerajaan. Perbedaannya ya tadi ya, tradisi, budaya, bahasa, makanannya juga sangat berbeda, dan juga kadang-kadang penampilan fisiknya berbeda. Seperti orang dari Jawa itu terlihat berbeda dari orang dari Papua atau dari Indonesia Timur lainnya. Perbedaannya dari budayanya juga. Orang, dari orang-orangnya, sukunya, tiap bahasa juga berbeda. Seperti contohnya saya dari Jawa Tengah, Ngapak. Contohnya seperti priye kabare, artinya apa kabar. Oh, dari segi budaya, dari segi orang-orangnya, dan kekayaan alamnya juga, dan wisata-wisata tiap pulau punya kelebihan yang berbeda-beda. Perbedaan pulau-pulau mungkin dari budaya pasti ya. Yang kedua iklim, karena ada yang daerah yang sangat panas sekali dan ada yang mungkin biasa-biasa aja. Dan Di mana yang panas kali? Mungkin daerah timur seperti Papua, terus NTT. Yang jelas banyak sih, bahasa juga, budaya, demografisnya juga berbeda, secara ekonomi, secara usia, mungkin banyak usia produktif ada di Pulau Jawa. Perbedaannya ya mungkin suku yang pertama. Suku, bahasa,
tapi satu yang sama, Indonesia cantik. Perbedaan tentu saja perbedaan geografis ya, perbedaan bentuk pulau dan sebagainya, tapi yang paling saya ingat itu perbedaan budaya, bahasa terutama, dan kuliner. Yang paling disukai adalah karena sangat murah tinggal di sini. Biaya hidupnya tidak tinggi dan orang-orangnya cenderung ramah. Paling suka banyak tempat wisata, orangnya ramah. Menurut saya sih ramah, biaya hidup murah, dan banyak sejarah di Indonesia. Aku suka orangnya ramah-ramah, dengan lingkungannya juga, dan harganya masih murah-murah. Santuy, orangnya santuy, ramah. Teman-teman saya semuanya banyakkan orang Indonesia. Saya juga suka karena di sini udaranya cocok. Tinggal di Indonesia itu karena pemandangan alamnya indah. Kemana-mana deket, tidak perlu biaya besar untuk tinggal di Indonesia. Yang paling saya suka makanannya. Iya, sama karena resep dari Indonesia itu biasanya resep turun-temurun. Jadi sudah sempurna dari generasi ke generasi. Di musim hujan. Mungkin Thailand, karena saya belum pernah tinggal di luar negeri sama sekali. Dan Thailand sepertinya pilihan yang cocok karena iklimnya sama dan mungkin juga kebudayaannya ada yang mirip dengan Indonesia. Di Australia, karena di Australia penduduknya masih sedikit juga, terus mereka menjunjung tinggi peraturan, bersih, banyak tempat-tempat yang bagus di sana juga. Di Jepang, karena di sana aku suka dengan budaya Jepang yang sangat disiplin, rapi, bersih juga, dan semuanya serba teratur. Yang pasti dekat pantai, karena saya suka pantai. Mungkin Hawaii. Ya. Di Amerika ya? Ya, Di Hawaii ya? Hawaii. Antara Australia dan Inggris, karena saya sudah cukup lama bekerja dengan banyak orang Australia sehingga saya punya banyak relasi di sana. Kalau di Inggris karena saya suka sekali dengan budaya di sana, orang-orang di sana, humor yang di sana. Kalau disuruh tinggal di negara lain selain Indonesia, saya pilih di Switzerland. Kenapa? Karena pemandangan pegunungannya itu cantik banget dan itu rekomendasi menurut saya. Australia. Karena saya cukup punya banyak kenalan dari Australia dan mereka baik-baik. Lalu saya ingin mencoba memahami bagaimana negaranya, bagaimana budayanya, dan juga Australia itu merupakan salah satu negara terdekat dari Indonesia. Enggak, biasa aja. Itu sudah sejarah di masa lalu dan sekarang kalau bertemu dengan teman dari Belanda ya biasa saja. Tidak ada, ya. Tidak ada. Nggak ada. Secara general tidak ada. Untuk sentimen tertentu tidak ada. Biasa aja. Dulu waktu saya masih lebih muda, mungkin sekitar 15 tahun atau 17 tahun, saya selalu berpikir orang Amerika itu lebih pintar, lebih kaya, lebih cantik, lebih tampan. Itu sedikit inferior kompleks ya. Tapi sekarang sesudah mengenal beberapa orang dari Amerika, saya melihat ada kesamaan di antara kita di beberapa aspek dan tidak seperti yang saya bayangkan. Karena saya melihat di media baru-baru ini tentang rasisme, tentang warna kulit, daerah asal, dan agama juga. Mungkin karena banyak berita tentang rasis,
terutama yang muslim ya, karena saya juga punya teman di Amerika yang muslim dan sering rasis katanya di sana tentang orang muslim, mungkin itu. Tapi ada juga yang saya pikir yang ramah, yang baik ya, jadi tergantung orang. ya tergantung orangnya sih. Kebanyakan orang Amerika yang saya kenal mereka direct, orangnya sangat berbeda dengan orang di Indonesia ya, mereka to the point. Mungkin Mereka mau menghargai privasi setiap orang dan itu sepertinya benar. Mambo Simbo, Mambo Simbo. Kalau punya uang banyak, saya mau pergi ke Inggris dan belajar seni dan teater di sana karena saya sangat menyukai dua hal itu. Yap, saya ingin belajar di Australia juga, belajar tentang teknik lingkungan. Saya mau belajar di Jepang juga. Belajar seni ya, mungkin di Paris yang sangat terkenal. Di Prancis Ya, Prancis. mungkin mau di Australia karena saya ingin ke Monash University. Mereka punya pelajaran mengenai linguistik yang baik. Mau Australia belajar salah satu cabang manajemen. Mambo ya. Jumpa. Ya, sama-sama. Sampai jumpa, ditunggu kedatangannya. Ya, terima kasih Mas Berlin. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sudah. Sama-sama. Sampai Dadah. jumpa. Sampai jumpa. Dadah.